Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Sudah kita memberi senyum hari ini, Senin 3 Oktober 2022. Salam sukacita dan salam sehat untuk kita semua. Mari kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai 37. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, 'Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali.' Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu?" Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Saudaraku yang terkasih, Injil bercerita tentang seorang ahli kitab berdiri hendak mencoba Yesus. "Guru, apakah yang harus aku lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Lalu Yesus melanjutkan dengan menyampaikan perumpamaan tentang 3 orang yang mempunyai kesibukan melihat seorang yang dirampok, tapi karena kesibukan mereka, ada yang tidak memperhatikan orang yang kena rampok itu. Mereka itu adalah seorang imam, seorang Lewi, dan seorang Samaria. Mereka mempunyai kesibukan yang harus diselesaikan, sehingga kurang peduli dengan yang lain. Hanya orang Samaria yang Yesus sebut sebagai sesama manusia. Ia memiliki kesibukan yang sama sebenarnya, tapi ia memiliki belas kasih yang dibuktikan. Ia pergi kepadanya dan lalu membalut luka-lukanya, sesudah menyiraminya dengan air, dengan minyak dan anggur. Orang Samaria menunjukkan belas kasihan yang mengabaikan kepentingannya sendiri yang harus diselesaikan saat itu. Ia melakukan sesuatu yang sangat indah, tanggung jawabnya terhadap sesama yang lain. Sehingga ia meninggalkan 2 dinar kepada pemilik penginapan dan bersedia menggantikan kekurangannya. Bahkan dia tidak mengenal siapa orang yang ditolong itu. Tapi dia membuktikan kasih itu lewat
tindakan yang konkret. Saudaraku terkasih, kisah ini bagi saya menarik. Kasih itu bukti sebuah tindakan. Kasih itu tidak tergantung pada keadaan di luar kita. Kasih itu keputusan kita untuk melakukan sesuatu pada sesama yang lain. Pilihan ada di tangan kita. Kasih kadang tanpa kata, tapi tindakan nyata yang kita lakukan. Maka saudaraku terkasih, mari kita belajar membuktikan kasih itu kepada keluarga kita, komunitas kita, tanpa mempedulikan respon orang lain. Yang terpenting kita melakukan semuanya dengan tulus dan sukacita. Saya tahu kita punya kesibukan masing-masing, punya kegiatan masing-masing dan berbagai macam kegiatan. Tapi di tengah kesibukan itu, adakah kepedulian kita? Adakah perhatian kita? Adakah perbuatan baik kita untuk mereka-mereka yang ada di sekitar kita, keluarga kita, komunitas kita? Kasih adalah tindakan, bukan kata-kata. Kasih adalah sesuatu yang saya lakukan dan memberikan harapan pada sesama yang lain. Semoga kita terus berusaha untuk memberikan kasih dan kepedulian kita pada sesama yang lain. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.